Laksamana Yudo Margono angkat suara setelah Jokowi pilih Andika Perkasa jadi Panglima TNI. Dipilihnya Jenderal Andika Perkasa oleh Presiden Jokowi sebagai calon pengganti Marsikal Hadi Tjahjanto untuk menduduki jabatan Panglima TNI. Hal ini juga menjadi perbincangan yang santer diperbincangkan publik. Salah satunya soal matra yang dipegang oleh Andika Perkasa. Dalam pemilihan Panglima TNI akrab dengan istilah rotasi antar matra setiap calon. Hal ini dapat dilihat dua Panglima TNI sebelumnya, Gatot Nurmantio yang berasal dari Angkatan Darat dan Hadi Tjahjanto dari Angkatan Udara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dalam pasal 4 dijelaskan bahwa TNI terdiri dari matra TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Ketiganya dipimpin oleh Panglima. Selain itu, pada pasal yang sama ayat kedua dituliskan, tiap-tiap angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat. Lebih lanjut, untuk pengangkatan dan pemberhentian Panglima dilakukan berdasarkan kepentingan organisasi. Untuk pengangkatannya, Presiden akan menunjuk satu calon dan berdasarkan persetujuan dari DPR RI. Dalam pasal 13 ayat 4 dituliskan, jabatan Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan. Untuk sebutan Panglima berdasarkan matra juga memiliki perbedaan. Untuk matra Angkatan Darat yang menduduki jabatan tersebut akan mendapat sebutan Jenderal. Untuk Angkatan Udara disebut Marsikal dan Angkatan Laut disebut juga Laksamana. Terkait jabatan Panglima berdasarkan rotasi matra, pergantian Panglima TNI saat ini seharusnya untuk matra TNI AL. Namun Laksamana Yudo Margono yang diduga kuat mengisi posisi Panglima TNI dari matra Angkatan Laut mengatakan, "Kita sebagai prajurit jelas harus tetap loyal dan menghormati keputusan tersebut," ungkapnya 6 November 2021. Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui percalonan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna ke-9 masa persidangan 2 tahun sidang 2021-2022, Senin 8 November 2021. Sidang Dewan perkenankan kami tanya apakah laporan Komisi 1 DPR RI atas hasil uji kelayakan fit and proper test tentang pemberhentian Marsikal Hadi Tjahjanto dan menetapkan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI tersebut dapat disetujui, kata Ketua DPR Puan Maharani saat memimpin rapat tersebut. Sebelumnya, Komisi 1 telah menyetujui Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI setelah uji kelayakan dan kepatutan pada Sabtu 6 November 2021. Andika Perkasa diusulkan oleh Presiden Jokowi menjadi calon Panglima TNI menggantikan Marsikal Hadi Tjahjanto yang akan pensiun pada November tahun ini. Usul tersebut diberikan ke DPR untuk mendapat persetujuan. Pengajuan dikirimkan melalui surat Presiden yang tiba di DPR pada Rabu 3 November 2021. Setelah menerima surat Presiden, pimpinan DPR kemudian menugaskan Komisi 1 untuk menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap Andika Perkasa. Di lain itu, Wakil Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat fraksi PKS Abdul Haris Al-Mashari mengungkap wacana revisi undang-undang terkait masa pensiun perwira TNI. Dengan begitu, dia mengungkap bisa saja Jenderal Andika Perkasa menjabat Panglima TNI sampai tahun 2024. Haris mengatakan revisi itu usulan pemerintah, namun belum diusulkan ke DPR.
Ya kan selama ini mau direvisi, cuma belum mulai karena ini usulan dari pemerintah, ungkap Haris kepada wartawan Senin 8 November 2021. Haris pribadi berpandangan masa jabatan perwira TNI harus diperpanjang, mulai dari perwira menengah hingga perwira tinggi. Saya sih melihat harus diperpanjang. Saya nggak tahu perpanjangannya apakah perpanjangan khusus 3, apakah perpanjangan masa kerja perwira tinggi. Karena tantangan Tamtama kan naik jadi 58. Nah, kalau Tamtama dan Bintara masa perwira tinggi enggak naik juga. Kalau naik 2 tahun kira-kira sampai usia 60 tahun. Dengan adanya wacana itu, Haris memprediksi Andika Perkasa akan menjabat Panglima TNI sampai tahun 2024. Spekulasi saya seperti itu. Saya tidak ngomong diperpanjang atas nama Andika sendiri, atau apa yang jelas saya punya keyakinan akan sampai umur 60 tahun. Dan kalau 60 itu artinya sampai tahun 2024. Dewan Perwakilan Rakyat resmi menyetujui Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI yang baru. Lalu kapan Andika dilantik Presiden Jokowi? Sebelum akhir bulan kita sudah punya Panglima TNI baru. Masih ada waktu jelang jadwal pensiun dari Panglima sekarang, Marsikal Hadi Cahyanto, ungkap stafsus Minseknik Valdo Maldini kepada wartawan Senin 8 November 2021. Kini Setnek masih menunggu surat tentang persetujuan Panglima TNI baru dari DPR. Menurut Valdo, masih ada waktu untuk merampungkan proses pergantian Panglima TNI ini. Surat dari DPR juga belum masuk, kami masih menunggu. Semuanya cukup waktu untuk melakukan upacara serah terima jabatan sebagai tradisi di tubuh TNI. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono sebelumnya mengatakan, agenda pelantikan Andika Perkasa sebagai Panglima TNI belum dijadwalkan, sebab saat ini proses tersebut masih dalam tahap administrasi. Belum ada jadwal, kan masih proses administrasi, ungkap Heru kepada detik.com Minggu 7 November 2021.